Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu lagi di channel Anto Ompong Solusi Kendaraan Tak. Jadi tolong di subscribe kalau udah bilang anak-anak sekarang ini. Padahal itu namanya subscribe, ya. Oke, kali ini pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis pengapian yang ada di motor. Ya, jenis pengapian yang ada di motor itu secara garis besar itu kita bagi menjadi dua saja. Pengapian AC CDI dan pengapian DC CDI. Kalau kita bilang kalau injeksi apa Pak? Injeksi masuk kategori DC, ya. DC CDI jadi AC. Untuk yang sekarang kita bahas dulu AC CDI supaya tidak terlalu tabrak-tabrakan gitu. Jadi satu-satu dulu. Oke. Kenapa dibilang pengapian AC? Karena arusnya ini bolak-balik. Jadi tidak satu arah, bolak-balik, ya. Kemudian sumber arusnya itu berada di spool. Jadi kalau di sepeda motor itu kalau kita buka baknya sebelah kiri, kita akan dapati gulungan-gulungan kawat kayak begini. Tabe di. Nah, kamen ya gulungan-gulungan kawat kayak begini, ini namanya spool. Ya, ini namanya spool. Fungsinya dia berfungsi dia akan memiliki arus listrik kalau dikelilingi sama magnet. Kalau magnet berputar mengelilingi spool, maka akan terjadi arus listrik. Nah, dia produksi arus listrik. Jadi di sini tempatnya bikin listrik pertama kali itu sepeda motor, baru disebarkan kemana-mana. Ya, di sini ada kabelnya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Bagannya dulu kita jelaskan. Nanti kalau sudah bagannya, baru bahan-bahannya. Kemudian akan ada saya jelaskan juga apa perbedaannya dengan DC. Oke. Kita mulai dari spool. Jadi di sepeda motor jenis pengapian AC itu ada spoolnya, ya. Ada spool. Gulungannya itu halus. Gulungan halus. Jadi halus, ya. Gulungannya halus seperti rambut, ya. Dari spool itu ada dua kutubnya. Ada kutub negatifnya langsung mengarah ke kontak bodi atau disebut juga sebagai negatif atau massa atau ground, ya. Kalau orang-orang umum biasa bilangnya kontak bodi, ya, kontak bodi karena langsung dikasih melengke di besinya sepeda motor. Oke. Kemudian kutub berikutnya itu nyambung kabel menuju ke CDI, arusnya adalah positif. Kalau tadi kontak bodi negatif, arus yang ke CDI itu masuk positif, masuk ke CDI. Ini berupa input. Jadi arus listrik yang dihasilkan dari spool masuk ke CDI untuk diolah lagi sama CDI. Nah, kemudian dari CDI ini akan keluar dua arus positif. Arus positif pertama tujuannya pasti ke busi, ke koil. Arus positif kedua itu tujuannya ke kunci kontak. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Untuk apa ini? Kita lihat juga di sini. CDI kembali. Bahwa setiap komponen kelistrikan itu pasti ada dua kutub positif satu dan kutub negatif satu. Jadi dua kutub, ya. Contoh spool ada positif ada negatif. Maka di CDI juga ada negatifnya. Nah, ada positif sama di lampu, ya. Tidak bisa menyala lampu kalau negatifnya saja yang ada. Tidak bisa menyala juga lampu kalau positif juga dikasih. Harus ada negatif sama positif. Nah, begitu juga kalau dia harus listrikan. Di sepeda motor seperti begitu. Lagi CDI harus memiliki kutub negatif dan kutub positif, toh. Nah, kutub negatifnya pasti sama aja baku karena semua itu negatif yang ada di satu unit sepeda motor. Oke. Sekarang CDI kita membahas yang kutub positif yang pertama dulu yang masuk ke kunci kontak. Ini apa tujuannya? Nah, ada di sini kita kembali bicara tentang DC dengan AC. AC itu jalan terus listriknya. Jadi kalau dia mau dimatikan harus dikosletkan, ya. Makanya di kunci kontak motor pengapian AC itu sebenarnya ada 4 kabel, tapi kita tidak bahas ini karena ini bukan pengapian, ya. Yang kita bahas hanya pengapiannya. Oke, ada 2 tapi saya hapus ini. Sebenarnya ada 4 kabelnya. Nanti dilihat nanti di reelnya di kunci kontak reelnya nanti kita lihat. Kita bahas saja tentang pengapiannya. Oke. Arus CDI masuk ke kunci kontak adalah arus positif. Tujuannya apa? Ketika kunci kontak kita kasih off, itu ada yang kena di dalam. Apa itu? Ground atau massa atau negatif. Itu dikasih baku kontak sama ini. Dikasih korslet key.
Nah, istilahnya dikasih positif, dikasih baku kenaki begini. Nah, kalau baku kenaki negatif sama positif, otomatis tidak ada arus listrik masuk. Karena konslet memang di sini. Tidak ada arus listrik yang lewat menuju ke busi, ke koil. Nah, begitu sistemnya dia, kunci kontaknya. Jadi kalau kita kasih on, nah kasih pisah ini baku kenaki yang konslet kah. Kita kasih off, nah kasih baku kenaki. Nah, mati api di busi. Oke, itu pertama, positif pertama yang masuk ke kunci kontak. Positif keduanya, nah ini tujuan akhirnya sebenarnya pengapian AC. CDI tadi memproses arus listrik yang ada di spool, kemudian disimpan di dalam CDI, di tempatnya di dalam yang namanya kapasitor. Nah, makanya dibilang CDI. Apa itu? Kapasitor, discharge, ignition. Lanjut bahasa Bugis, ya. Bahasa Bugis kah? Nah, terserah bahasa Bugis atau bahasa Inggris. Oke. Arus berikutnya yang tujuan akhir adalah arus positif dari CDI keluar menuju ke ignition coil. Kalau orang sini bisa biasa bilang bobeng. Coil. Sebentar alatnya kita kasih lihat, ya. Coil atau bobeng. Nah, dari sini arus listrik diperbesar lagi ke kabel busi menuju ke busi. Aduh. Lobet ki. Spidolnya yang menuju ke busi. Busi adalah suatu alat yang tidak punya listrik sebenarnya. Dia hanya sebuah jembatan atau semacam sarana saja supaya ada api di dalam ruang bakar. Karena kalau kita berpikir tidak mungkin ini kabelnya koil dikasih masuk di dalam ruang bakar, pasti terbakar di kabel kan. Nah, makanya harus ada suatu sarana yang memang bentuknya khusus untuk bisa memercikan api di dalam ruang bakar. Nah, itulah diciptakan busi. Guna bahasa Bugis nenek kamane plug. Spark plug. Iya kamma. Jadi saya ulangi dari awal supaya lebih bagus. Spool menghasilkan arus listrik. Arus listrik dikirim ke CDI. Di CDI disimpan di kapasitor. Nah, setelah itu arusnya dilepas di dua arah, ke kunci kontak sama ke koil. Yang ke koil pasti akan dikirim ke busi. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah ada terus listrik di busi? Tidak. Nah, makanya itu ada alat satu di sini. Sorry mami, belum tulis namanya. Nah, ini namanya apa? Pulser. Ah, ini karena pulser. Pulser, pick up pulser. Ya, pada saat magnet kata putar, nah tonjolan pick up pulser yang ada di magnet baku ketemu sama ini pulser kah? Nah, di sini ada sinyal, ada semacam kayak kalau orang ada tiki begini kasih tahu, kasih nyala pin. Jadi ini pulser memerintahkan komponen yang ada di CDI ini untuk melepas listriknya. Nah, pada saat itulah pertemuan antara pick up pulser dengan pulser baru ada api di sini. Nah, begitu, tidak selamanya ada api. Contoh, bisa dilanjut bosku. Contoh, 4 tak berarti isap, kompresi, bakar, dan buang. Tidak mungkin ada api di proses buang. Tidak mungkin ada api di proses kompresi. Tidak mungkin juga ada api di proses isap. Pasti tak bakar gitu motor kah. Makanya api hanya ada di proses bakar atau usaha. Nah, pada saat proses bakar terjadi, di sini mesti gapai. Di sini baku ketemu antara pickup pulser K sama CDI. Ada tuh api di busi. Jadi begitu Ji. Oke, contohnya. Ini spool pengapian AC. Apa bedanya dengan pengapian DC? Nanti kalau dibahas DC ya, tapi AC saja dulu. Ini ada spool dengan kabel kasar, ya, atau kawat-kawat kasar. Ada satu spool tak tutup. Ini kalau kita buka ini, ternyata dia kabelnya halus kayak rambut. Nah, inilah spool pengapiannya. Dari sinilah sumber listrik untuk pengapian di motor AC. Ya, keluaran kabelnya ini adalah warna hitam, strip merah. Biasanya juga ada merah strip hitam. Pokoknya dia merahnya ada hitamnya. Itu pasti pengapian AC keluar. Ini lari kemana? Ini lari ke CDI. Aku bilang ada 4 kabel kan? Nah, ini masuk dari CDI ke sini. Ya, kemudian ini negatif. Jadi nanti kalau dibunuh ini baku kena. Nah, kalau baku kena ini mati motor kah? Nah, kalau ini apa Pak? Nah, kalau ini harus aki sama keluaran menuju ke beban. Jangan kita bahas gini, bukan pengapian ini. Pengapian ini je. Jadi kalau kita kasih on, ini tak pisah. Kalau kita kasih off motor tak ini bagus sambungi, koslet ki karena negatif sama positif itu tidak ada api di busi. Nah, kawan Jo. Ya.
Jadi kunci kontaknya kalau AC salah satu cirinya pengapian AC, ampak kabelnya itu. CDI sama si terakhir. Coil, bobeng, ignition coil. Nah, ini memperbesar arus. Arus dari CDI tadi masuk ke sini dikasih besar lagi. Keluar di sini. Jangan coba-coba lu pegang ini nah. Kalau hidup di motor lu. Nu starter ki, itu rambutmu yang geriting jadi lurus lagi. Oke. Jadi saya beritahu bahwa yang keluar dari sini sangat besar arusnya. Bisa sampai 20.000 volt. Oke. Mungkin sampai di sini dulu kapan? Karena ngos-ngos Kak. Capek tuh nggak saya begini Pak. Jangan lupa subscribe dengan kasih nyala lonceng nanti karena itu juga mengembangkan kita punya channel supaya bisa lebih banyak video kita bisa bikin. Oke. Terima kasih.